wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah fi hadzal nahar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada siang hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 13 sampai pukul 14.30. Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sama-sama untuk sama-sama dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 3 Sorolangun tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula mari sama-sama kita lapaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Sorolangun serta wakil dan para majelis guru, staf TU, security dan peserta didik yang baru yang kami cintai. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi melalui pembelajaran jarak jauh dari rumah dan diistilahkan dengan daring. Yang mana tema yang diberikan atau materi yang disampaikan pada peserta baru ini yaitu dengan tema tata krama dan toleransi beragama. Peserta didik yang baru yang Bapak hormati, di mana tata krama merupakan sikap yang selalu kita dengar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena tata krama ini suatu hal yang amat sangat penting. Terutama Indonesia memiliki budaya yang kental dan peraturan yang tidak tertulis yang sangat bagus. Untuk itulah setiap peserta didik baru memasuki tahun ajaran baru, ada istilah masa pengenalan lingkungan sekolah, perlu penyampaian materi secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan tata krama dan toleransi dalam beragama. Tata krama yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari secara adat adalah norma, di mana setiap masyarakat itu memiliki norma, aturan, tata cara tersendiri. Untuk itulah diartikan secara umum tata krama itu adalah sopan santun. Setinggi apapun ilmu seseorang, pendidikannya, tapi kalau sudah jauh daripada sopan santun, mereka tidak mempunyai nilai dalam kehidupan masyarakat. Istilah lain sopan santun itu adalah arti daripada sebuah tindakan. Jadi tata krama memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap kita yang dikenal dengan KI kedua, yaitu sikap sosial. Di mana sikap sosial ini perlu kita terapkan dalam kehidupan. Sebab harga seseorang itu atau manusia terletak daripada sopan santunnya yang disepakati oleh lingkungan di mana dia berada. Sistem pengaturan dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari inilah yang harus kita miliki. Intinya adalah saling menghormati dan saling kenal dengan sebutan sopan santun. Untuk itulah agar pembelajaran jarak jauh ini yang istilahkan dengan daring ini agar lebih mengikat silaturahmi kita antara satu dengan yang lain, maka saya lebih baik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena sebagian mungkin peserta didik yang baru baik kelas 10 IPA maupun IPS belum mengenal secara mendetil. Dimana nama saya diberi orang tua saya tepatnya 25 Maret 1969, yaitu M. Lufdi atau Muhammad Lufdi. Tempat tanggal lahir tadi sudah jelas, itu di Pau 25 Maret 1969. Berarti lebih kurang 51 tahun lebih saya sudah berada di alam dunia ini. Maka pada kesempatan ini ada 13 hal yang amat penting dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari, di mana dikenal dengan tata krama tadi. Yang pertama, tata krama kita dalam berbicara. Banyak yang mengatakan bahwa seorang dinilai berpendidikan atau tidak dari tata krama dia berbicara. Karena mau selamat dunia, peliharalah, apalagi akhirat, peliharalah lidah kita. Berarti bicara kita. Diam itu adalah emas. Tapi kalau kita banyak bicara, banyak salah. Maka dalam kita berbicara, miliki tata krama. Namun dalam hal ini bukan berarti
yang banyak basa-basi menjadi orang yang berpendidikan, namun mereka yang tahu bagaimana berbicara di tempat yang tepat, dengan kondisi yang tepat, bisa merupakan tata krama berbicara yang benar. Memang sulit, namun jika Anda atau kita semua membiasakan dengan bertakyama, berbicara dengan yang baik, dalam ajaran agama kita pun, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita diam. Sementara yang kedua, tata krama dalam kehidupan kita, bersikap kita secara sosial, itu tata krama di saat kita makan dan minum. Karena dalam makan dan minum pun miliki tata krama. Di mana Anda pernah menemukan seseorang yang mungkin makan dengan sembarangan, bersenda, kentut bahkan dalam saat makan, sebagaimana yang membuat orang lain tidak nyaman atau bahkan merasa tidak nafsu makan lantaran terdengar suara kentut. Itulah ciri khas orang Indonesia. Ada juga tata krama, tak lain karena ingin membuat semua orang yang makan bersama merasa nyaman, bukan karena terlihat dengan anggun dan juga cantiknya, tapi punya sopan santun, merupakan budaya dalam kehidupan kita secara masyarakat. Bahkan ada yang bersuara saat makan, tidak boleh bersuara ketika makan. Semua ada makanannya, namun di Indonesia yang tidak bersuara dan tenang ketika makan dianggap sebagai kesopanan yang paling bagus. Peserta didik yang Bapak cintai, tata krama yang ketiga adalah bertamu. Ketika kita bermain atau bertamu ke rumah orang lain, tentu kita harus mengutamakan kesopanan. Sebagai orang lain yang mampir atau datang, kita harus menunjukkan rasa terima kasih. Sebagai tamu karena telah disambut dan diperlakukan dengan baik. Tamu memang raja, namun juga kita harus sadar bahwasanya tamu memang merepotkan. Dan yang keempat, tata krama yang keempat, tata cara kita berpenampilan. Apalagi kita sebagai peserta didik yang baru. Sini tunjukkan ekstensi keberadaan kita. Sesuaikan saat kita belajar, tentu mengikuti aturan, terutama dalam segi berpakaian dan lainnya. Yang kelima, tata krama pergaulan. Bergaul merupakan cara manusia untuk bisa dekat dan bersosialisasi dengan teman dan sekitarnya. Faktanya ketika Anda bergaul, seringkali muncul masalah karena tidak menghargai atau karena sulit untuk dihargai. Adanya tata krama pergaulan akan membantu menjadi dalam diri seorang ketika bergaul. Yang keenam, tata krama pada orang yang berbeda usia. Tata krama pada ketika berhubungan dengan berbeda usia mungkin sering dibicarakan sebagai senioritas. Padahal sebenarnya bukan senioritas. Menghargai dan menghormati sangatlah penting. Di mana usia muda menghormati yang lebih tua, namun yang lebih tua juga menghargai yang lebih muda. Dan itulah tata krama dengan orang yang berbeda usia. Yang ketujuh adalah tata krama bekerja. Mungkin nanti Anda selesai pendidikan ini, Anda masuk dalam dunia kerja. Maka pada saat itulah Anda bekerja. Maka Anda akan bertemu dengan berbagai orang, berbagai macam sifat manusia yang bisa jadi cocok dengan Anda atau justru kontra dengan Anda. Namun apapun sifatnya, sudah tentu Anda harus berbicara dan bersikap baik dan menerapkan tata krama dan sopan santun di saat Anda bekerja. Yang kedelapan, inilah berhubungan dengan langsung dengan Anda sebagai peserta didik, kenal dengan siswa. Sebagai seorang pelajar, tentu tidak sembarangan dalam bersikap, di mana sekolah sudah dianggap sebagai tempat yang harus dimanfaatkan untuk mendapatkan pelajaran tata krama yang tepat pada siswa. Jangan sampai sekolah tidak mengajarkan moral yang seharusnya dan menyebabkan siswa tidak taat pada sopan santun yang seharusnya siswa lakukan. Peserta didik yang Bapak cintai. Yang kesembilan adalah tata krama pendidik. Jadi tidak hanya peserta didik atau siswa, termasuk para guru, tata usaha, semua yang terlibat. 8 komponen di dalam dunia pendidikan. Di antaranya termasuk adalah para pendidik. Jadi tata krama pendidik sangatlah penting, di mana pendidik dianggap sebagai sosok yang paling dihormati atau ditiru oleh banyak orang. Manfaatkanlah saat Anda belajar. Perlu Anda ketahui, guru adalah bagian yang perlu kita hormati. Kenapa? Karena walaupun bagaimanapun Anda berhasil, cara Anda menghargai ilmu pengetahuan, salah satu cara Anda bertata krama menghargai dan menghormati para guru. Peserta didik yang Bapak cintai.
Yang ke-10, tata krama bersolek, terutama peserta didik baru. Tentu dalam berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi Anda. Anda sebagai seorang pelajar bukanlah seorang yang hidup di dalam dunia entertain atau dunia hiburan yang kita kenal dengan para selebritis atau para artis, tapi perlu bersesuai dengan status kita sebagai seorang pelajar. Yang ke-11, tata krama meminta bantuan, di mana nanti dalam proses belajar mengajar mungkin Anda timbul suatu persoalan atau masalah. Perlu di saat Anda berbicara, bertata krama mohon bantuan, pertolongan dengan seorang guru misalnya. Gunakanlah dengan bahasa Indonesia yang baik. Disinilah menunjukkan sikap Anda, seorang pelajar yang memiliki tata krama dalam berbicara dan bersikap di saat ia membutuhkan bantuan. Yang ke-12, tata krama bicara di depan umum. Tentulah ada tata tertib ataupun aturan agar supaya kita tidak salah dalam berbicara atau menempatkan sesuatu. Yang terakhir atau yang ke-13, tata krama yang berhubungan dengan lainnya, yaitu diantaranya Anda bisa tetap eksis di mana Anda berada. Perlu Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika saat Anda mengangkat telepon, memohon izin dan lainnya, sebenarnya tidak kita sadari membutuhkan sopan santun. Namun sebenarnya hal itu sepele, tapi ini menunjukkan sikap seseorang. Karena harga seorang tergantung daripada adabnya. Menurut istilah syair, hancurnya suatu bangsa tergantung daripada adabnya. Apabila adabnya, akhlaknya, moralnya, sikapnya dengan orang lain hancur, maka hancurlah sebuah negara. Peserta didik yang Bapak cintai. Sesi keduanya yang berhubungan dengan toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai kelompok antara satu dengan lain, dengan individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Toleransi adalah sesuatu perbuatan yang melarang terjadinya diskriminasi, sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat. Toleransi ini bisa terlihat jelas pada agama. Toleransi agama sering ini jadi kita jumpai di tengah masyarakat, jadi suatu gesekan, kompleksitas, atau timbulnya masalah lantaran tidak memahaminya. Sebagai kesimpulannya, buat peserta didik yang baru, agar dalam kehidupan kita, selama dalam proses belajar mengajar selama 3 tahun ini, sebagai generasi mendatang, jadi tumpuan dan harapan bangsa dan negara, terutama orang tua Anda sendiri, maka perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sopan santun yang baik dan toleransi. Dalam beragama di kalangan peserta didik, tidak dapat dipungkiri bahwa toleransi antara umat beragama juga perlu sama kita terapkan, kita aplikasikan agar terasa dalam hidup dan kehidupan ini terciptanya kedamaian antara satu dengan lainnya. Sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 95 Pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan pantun burung irian cendrawasih, terbang tinggi melayang-layang. Cukup sekian, terima kasih. Lain kali kita perpanjangkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.